Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini adalah tepat 1 minggu lagi Bapak Ibu akan melaksanakan UP. Bagaimana perasaannya? Gimana perasaannya untuk menghadapi Berdebar, Bu. UP? Semakin berdebar Jantungnya berdebar, Bu. Berdebar, bergetar ya. Berdebar, bergetar. Berdebar. Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Sampai makan nggak selera pun, Bu. Iya, benar. Saya juga apa namanya? Saya juga rasanya aduh menunggu malam, menunggu pagi, menunggu siang. Pokoknya itu semua saya usahakan untuk Bapak Ibu semua kami berharap. Nah, di sini ada 2 alumni yang saya undang. Ada Bu Safrina, ini dulu kelas akidah akhlak, beliau madrasah, bukan PAI ya. Nah, satu lagi ada ada Pak Ardion sedang OTW, mudah-mudahan Pak Ardion sudah hadir di sini ya, Pak Ardion. Dan Bu Safrina ini adalah alumni kita yang gagal sekali UP. Sekali ya, saya bilang. Kalau kemarin tuh saya menghadirkan yang sekali lulus. Nah, ini kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Yang gagal sekali UP. Nah, gunanya untuk apa? Memotivasi Bapak Ibu supaya tidak gagal. Walaupun sekali, benar ya Bu Safrina ya? Kita bukan untuk menjatuhkan Bu Safrina, tapi apa namanya? Kita untuk memberikan motivasi bagi teman-teman semuanya. Ya, teman-teman. Baik. Bu Safrina. Ya, Bu. Kita berbagi pengalaman aja nih. Dulu, waktu. Ini dengar loh teman-teman. Nanti saya nggak mau nanti maksudnya gini, menutupi. Bagaimana perasaan Bu Safrina waktu dia buka UKM PPG itu webnya. Tiba-tiba dinyatakan Anda tidak lulus. Iya, gitu ya kan, Bu Safrina kan? Ya, silahkan Bu Safrina, kita berbagi cerita sambil menunggu Pak Ardian, silahkan. Aduh, benar-benar, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bu. Kok kalau nggak lulus P3K biasa aja, tapi kalau tidak lulus di kuliah PPG benar-benar down. Sangat-sangat down, Bu. Jadi nangis langsung ya waktu itu kejadiannya ya Bu ya, senangis-nangisnya ya. Ya, dari berat badan 67 tinggal 60, Bu. Oh ya, baik. Apa namanya kira-kira nih, apa sih masalahnya waktu itu sehingga Ibu nggak lulus? Masalahnya waktu ujian UP kan saya di sekolah ngerjain UP-nya. Kan bising ada lewat mobil, truk, pokoknya ada yang ngintip. Pokoknya banyak deh. Oh, berarti teknis ya. Oh ya, for your information teman-teman, ini Bu Safrina ini adalah guru dari Sigli ya Bu ya? Iya, Bu. Dari Sigli, benar. Beliau adalah guru dari SD atau apa Bu? Tolong dikenalin dulu Pak saya. Dari madrasah, Bu. MTS Tungku Daya Cudi Zero. Oh iya, oke. Berarti MTS ya. Ya, Bu. Bidang studinya ada akidah akhlak dan alhamdulillah beliau sudah pegang sertifikat pendidiknya hari ini ya. Dengan segala perjuangan. Nah, jadi waktu malam mau pengumuman kira-kira perasaannya kayak mana tuh? Campradu atau gimana tuh Bu Safrina? Galau lah, Bu. Pokoknya nggak tenang. Berdoa, pokoknya banyak lah. Iya. Nah, jadi apa waktu pertama kalinya kejadian waktu pertama kali baca itu gitu. Baca pengumuman Anda nggak lulus gitu. Kayak mana perasaannya? Kan nggak berani buka, bukan? Nggak berani buka. Suruh buka sama Bu Sri waktu itu kan. Pas dibilang sama Bu Sri, nangis dia kan. Karena waktu itu kami kan kalau ngerjain tugasnya bareng-bareng, semua bareng-bareng kan. Pas nggak ya nangis semua lah, Bu. Iya, benar-benar. Jadi apa namanya, rasanya udah berjuang sama-sama, taunya
Cuma Saya saya lupa tunjukkan. yang enggak gitu ya. Gitu, baik. Nah, kemudian di sini juga sambil kita nunggu ada Pak Ardion sudah hadir, Pak Ardion. Halo Pak Ardion. Pak Ardion. Mungkin Sini belum sudah masuk. hadir. Udah masuk sih tapi belum ada suaranya. Halo? Pak Ardion. Oke, Pak Ardion bisa dibuka kamera. Wah, udah nih, Bu. Oke, baik. Nah, teman-teman, Pak Ardion ini adalah kelasnya SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah. Asalnya dari mana? Dari Riau Kuantu, Bu. Dari Riau ya, teman-teman. Jadi ini Pak Ardion sama kasusnya dengan Bu Safrina. Jadi Pak Ardion dan Bu Safrina gagal pada saat pertama kali pengumuman UP. Tapi satu kali saja kegagalan mereka hindari. Alhamdulillah udah ada pembelajaran ke selanjutnya. Oke, kalau tadi Bu Safrina katanya waktu gagal ada yang lewat-lewat ini. Waktu Pak Ardion gimana? Apa kira-kira nih menurut Pak Ardion yang buat Pak Ardion gagal? Walaupun itu kehendak Allah ya, kita kan harus menghindari hal-hal tersebut. Silakan Pak Ardion. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat kepada peserta UP. Rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu ini ya, Bu ya. Di sini boleh saya cerita sedikit masalah kegagalan. Gagal dalam arti kita bukan nggak mampu atau nggak bisa. Kalau menurut Dion, kalau kegagalan kalian itu cuma di IT aja mungkin gagal, Bu. Soalnya di setiap ketika dosen pengawasnya minta dinyalakan kamera pengawasnya, Dion terlambat untuk menyalakannya. Itu salah satu mungkin gitu. Yang kedua, kalau dari segi materi yang Dion ampuh di saat itu sejarah kebudayaan Islam, itu SKI, barangkali dia mengerti atas semuanya. Tetapi apa namanya, salah satu kegagalannya adalah masalah IT. Ketika pengawas itu sudah berulang-ulang kali bilang supaya kameranya harus diaktifkan, dia mungkin salahnya di situ. Bukan nggak diaktifkan, tapi perasaan dia sudah diaktifkan, tapi rupanya belum diaktifkan gitu. Itu yang pertama. Oke, Halo? ya berarti dari Bu Safrina tadi kesalahannya karena banyaknya lalu lalang orang di sekolah, ya kan? Sedangkan Pak Ardion itu karena tidak mendengar, bukan tidak mendengar, kurang koordinasi mendengar instruksi dari pengawas ya Pak Ardion. Nah, jadi teman-teman itu sebagai pembelajaran loh Bapak Ibu semua. Jadi nanti waktu ujian Bapak Ibu semua, yang pertama, pastikan keadaannya nyaman, aman waktu ujian. Tidak ada gangguan, tidak ada orang lalu lalang. Yang kedua, pastikan apa yang pengawas sampaikan itu didengar. Benar ya Pak Ardion? Betul. Ya, jadi apa yang diinstruksikan oleh pengawas didengar. Nah, Bu Safrina, Pak Ardion nanti gantian ya jawabnya. Lalu galaunya setelah pengumuman itu berapa lama? Coba ceritakan. Sedihnya jatuh bangunnya itu berapa lama? Sampai sebulan lebih, Bu. Pokoknya sampai lulus di tahap kedua, baru nyaman. Pak Ardian gimana? Kalau saya sendiri itu sangat luar biasa, terpukulnya sangat luar biasa. Benar-benar. Kalau perkiraan dari kemampuan saya nggak sedikit pun nggak benar. lulus. Ya. Ini teman-teman semua, saya pastikan ini Pak Ardion ini pretest post-testnya selalu 100. Iya, ya. saya Kedalaman materinya, jadi waktu Pak Ardion nggak lulus dan Bu Safrina, saya langsung shock. Astagfirullah. Iya, malah yang sering ngasih ke kawan-kawan kita, tapi kitanya yang nggak lulus. Iya, benar. Jadi jadi yang kita prediksi bisa lulus, bisa saja nggak lulus. Pak Ardion dan Bu Safrina ini adalah orang yang pretest dan post-testnya selalu 100. Sampai selidiki loh mereka berdua, ini ada jokinya apa enggak ya perasaan.
Jadi Enggak, saya cek, enggak. Maksudnya begitu ya, kalau di zaman dulu ya gitu kan. Kita cek, oh ternyata enggak gitu ya. Nah, tapi kadarulahnya mereka tidak lulus gara-gara teknis-teknis itu yang harus dihindari. Ya gitu ya Pak ya. Jadi iya, patah hatinya lama sekali sepertinya kan. Nah, sangat lama sekali Bu gitu. eh, Soalnya nggak yakin dengan bentar ya. pencapaian kita tuh nggak yakin gitu. Saya yakin 100% lulus. Bu Sabrina apa kabar sekarang? Alhamdulillah Pak. Ginilah. Insya Allah tahun 2025 kita gajian lagi. Baik. Bulan Ah, 3 ya. Baik, selanjutnya kan Bu Sabrina Pardion. Jadi waktu mau menghadapi UP lagi kan udah gagal sekali ya. Jadi waktu menghadapi UP lagi bagaimana? Apa tips dan trik? Ya tetap belajar Bu, tetap semangat belajar. Kalau nggak belajar sama aja Bu, kan udah hilang semua yang belajar kemarin gara-gara down. Takut nggak Itu lulus lagi Bu. Harus benar-benar belajar. Pokoknya ikut pretest kembali. Banyak lah Bu. Pokoknya benar-benar belajar seminggu full saya belajar lagi Bu. kalau Bu Sabrina, kalau saya sendiri Bu belajar tuh ya, memang betul-betul belajar. Yang kedua, saya betul-betul menyiapkan pertama laptop tuh Iya, jangan laptop ringan. Yang kedua, saya betul-betul mencari tempat yang paling nyaman. iya saya juga Tempat di tempat yang paling benar-benar aman. dan sekaligus saya rileks, tidak terdengar suara apapun. Cuma saya soal ujian bersama dengan pengawas dan sekaligus dengan suasana lah yang sangat mendukung itu dalam keadaan jauh dari keramaian gitu. Pardion, ini kan kalau Ya, Bu Sabrina kan perempuan ya. Kalau waktu pertama pengumuman tuh wajar nangis dia perempuannya. Bapak ada nangis nggak? ada Bu. Pas Langsung waktu sedih saya ya. nggak, semua teman-teman bilang kok Pak dia nggak lulus, orang tuh nggak percaya. Iya, saya juga nggak percaya sih waktu itu maksudnya. Ketika saya lihat sendiri, saya yang lihat sendiri itu semua apa namanya pertamanya saya dengan sangat pedenya diri saya membuka lulus atau tidaknya. Yang kedua ketika saya nggak lulus lagi semuanya terdiam, saya pun terdiam. Bahkan pun saya pulang ke rumah istri itu agak kayak mana lah sedikit kan tanya sama istri nggak lulus, maka istri pun saya 1 minggu pun nggak enak, bawaan di keluarga pun nggak enak, bawaan di sekolah pun nggak enak gitu. Yang pertama nggak lulusnya karena kita di sekolah guru-guru lain selalu mendoakan kita bagaimana Pak Dion lulus apa tidak. Jawaban yang pertamanya tidak gitu. Orang bisa ngomong seperti ini, Masya Allah kok nggak lulus. Ada yang bilang berusaha aja, mudah-mudahan untuk yang kedua lulus gitu aja. Kekuatannya sama teman-teman lain Bu. Iya, kalau nggak kita yang memotivasi diri kita sendiri, siapa lagi ya Pardin ya? Oke, Iya, iya. jadi waktu tes yang kedua nih. Tes kedua bulan apa lupa saya? Februari. Februari ya. Waktu Februari itu tes. Kira-kira waktu mau tes tuh optimis nggak kali ini lulus gitu? Insya Allah optimis Bu. Waktu kemarin tuh ya, optimis ya. Pak Ardian gitu juga. Ya, lebih optimis lagi tuh Bu. Saya harus lulus gitu aja. Iya benar-benar. Terus waktu pengumuman nih, ada lebih deg-degannya atau bagaimana? Kalau saya sendiri nggak lagi Bu gitu. Oke, udah mulai terbiasa ya sama keadaan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, Bapak Ibu semua mahasiswa saya, jadi Pak Ardian ini dan Bu Safrina adalah salah satu alumni kita yang pernah tidak lulus sekali. Jadi sebagai pembelajaran kita ke depannya untuk menghindari hal-hal apa yang telah mereka terjadi. Artinya kita belajar dari pengalaman kan. Nah, Bapak Ibu, boleh yang mau bertanya silahkan sepuasnya sama Pak Ardian dan Bu Safrina. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan raise hand seperti biasa supaya tertib untuk bertanya terkait apa yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, apa yang harus disiapkan, harus hatinya kah, mentalnya atau apa. Silahkan teman-teman. Oke, sudah ada Bu Halimah yang nomor 1, ini dari Aceh Selatan. Silahkan Bu Halimah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Mana kameranya? Bapaknya sama ibunya mana tahu? Kami mati lampu Bu, hidupkan ya kamera gelap. Oke, silakan. Saya mau bertanya ya, Bapak Ibu.
Soal antara tes pertama dengan tes kedua itu bagaimana antara kesulitan dan kemudahannya, Bu? Terima kasih. Itu saja dari saya. Yang jawab pertama siapa nih? Bapak aja lah. Siapa aja boleh lanjut, Luan. Pardion aja. Oke, terima kasih Bu. Kalau masalah soal tahap pertama dengan tahap kedua, saya rasa itu hampir sama, sulitnya hampir sama, kesukaran triknya hampir sama. Tetapi kan soal itu sudah sudah diseleksi oleh beberapa dosen yang sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kalau soal pertama itu tingkat kesulitannya dengan soal yang nomor 2 yang kami kerjakan itu ketika kami nggak lulus sama-sama suka kesulitan hampir sama gitu. Nggak ada membedakan yang kedua ini lebih mudah tidak gitu. Malahan lebih menjurus Lebih ke sulit. kita gitu. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Alima, ada lagi mau ditanyakan? Jadi menurut Bapak tidak lulus itu beneran mutlak gara-gara sistem, Pak? Bukan Iya, masih nggak percaya, Bu Alima. kesulitan di soal. Kalau menurut saya yakin dan sangat percaya pertama saya gagal itu karena IT aja, karena sistem. Iya, sama. Karena sistem saya gagalnya gitu. Mohon doanya ya Pak, Ibu, supaya nanti soal kami mudah-mudah semua dan kami lulus semua. Amin. Mudah-mudahan lulus. Baik, selanjutnya tadi Pak Ilham Dhani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, nggak saya hidupkan video apanya. Kenapa? Sakit masih? Ya, oke lanjut. Jadi gini Bu, jadi saya ingin bertanya kepada Bu Saprina dan Pak Ardion ini. Ya. Tadi terpental sebentar Bu, tadi terpental saya keluar dari Zoom. Jadi saya baru masuk lagi. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya saya juga ada pengalaman sih dari kawan-kawan atau senior di Langkat. Mereka bilang itu kegagalan UP itu banyak itu masalah itu di kendala teknis. Apakah benar itu Bu Saprina dan Bang Ardion? Benar, Bu Pak. Saprina. Benar. Karena kan kita sudah belajar selama 4 bulan. Ada di format, soalnya hampir sama. Pasti kita kan sudah belajar. Cuman kita harus benar-benar siap di IT-nya, semua lah pokoknya. Benar-benar harus siap. Kami ada penyemangat itu Bu Rahmi. Kalau gagal, Bu Rahmi yang nyemangatin kami. Untung ada Bu Rahmi, baik hati, baik budi. Kalau itu Bu Saprina, Pak Ardian udah nggak ragu kali. Kalau kami ini udah sering kena cubit pun sebenarnya kalau dekat sama Bu Rahmi. Fitnah lagi ya kan? Nanti minta doa sama Bu Rahmi. Ini nanti kami hari Senin mau jumpa Bu Rahmi. Cubit enggak aja langsung nih. Masya Allah, tabarakallah. Oke, selanjutnya ya udah Pak Ilham udah beres. Udah Bu, bertemu hari Senin Bu. Oke. Baik, Bu Leli, silakan Bu Leli. Halo Bu Leli. Mana Bu Leli ini? Hadir Bu. Ya udah ngomong terus. Ya terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Saprina juga Pak Ardion. Minta izin terima kasih Bu. Mau minta tips-tips gimana sih? Bu jangan di Zoom. Jadi minta izin ya. Tips-tips ketika belajar menghadapi UP itu apa sih Pak? Gitu maksudnya supaya kami mudah. Karena semakin mendekati UP itu mungkin tekanan mental gitu ya. Kami yang akan menghadapi ini sangat-sangat berat mungkin. Maksudnya untuk meredakan, untuk meringankan yang kami rasakan karena Ibu dan Bapak kan sudah mengalami sebelumnya begitu. Bu izin jadi tutup kamera Bu. Malu. Oke lanjut Pak, dijawab Pak.
Oke, terima kasih banyak, Bu. Saya rasa kalau masalah tipsnya, kalau selama kita PPG, barangkali dosen-dosen yang dihadirkan oleh pihak IN Lok Sumawe, terutama dosen kita ini, Bu Rahmi ini sangat luar biasa nih memberi tips-tipsnya, sangat sangat luar biasa. Meskipun kita dimarahin, tapi karena dia kita menjadi orang mahasiswa yang pintar di PPG ini. Yang Iya. saya rasa kita fokus kembali, mulai dari materi awal yang kita pelajari, mulai dari PBM sampai akhir dari eh, materi yang disampaikan oleh dosen-dosen kita, kita harus mengulang-ulangnya kembali. Karena soal yang dihadirkan di waktu UP itu tidak terlepas dari materi yang disampaikan oleh dosen-dosen oleh dosen-dosen kita. Yang ketiga, sesuai yang saya sampaikan, Bu, persiapkan diri, optimis bahwa saya bisa lulus. Yang keempatnya, Ibu tuh harus siap dengan jaringan internetnya, harus siap dengan laptopnya, jangan sampai mati, dan harus siap dengan pengawasnya. Ketika tiga ini sudah Ibu jalani, insya Allah kami mendoakan Ibu nggak ada tahap yang kedua, lulus dengan tahap Amin ya pertama. Allah. Nah, seperti itu, Bu. Pokoknya jaringan, laptop, dan situasinya harus nyaman. Jangan pernah ada orang di belakang kita, meskipun kita minta bantu sama ini, itu akhirnya nol. Membuat Ibu salah fokus dalam menjawab ujian tersebut. Percaya aja dengan diri sendiri. Saya yakin di saat saya yang pertama mengerjakan, saya itu nggak ada sedikit pun tidak lulus dalam otak saya. Tetapi kenyataan saya nggak lulus. Tetapi di tahap yang kedua, mungkin nggak di sini salah saya, tetapi adalah masalah sistem atau teknis, Bu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Bu Safrina, mohon itunya lah tips-tipsnya tambahan. Karena banyak kalau kami ya, khusus mungkin kami takut itu pasti ada gitu. Iya. Ya, Mohon pokoknya, penguatannya Bu. pokoknya kita maksudnya gimana ya? Pokoknya belajar optimis, yakin pasti lulus. Insya Allah pasti lulus. Terima kasih Bu. Cuman ini sekedar sharing sama Pak Dion juga Bu Safrina. Kita lebih nyaman di rumah atau kita misalnya kita yang di sekolah gitu ramai-ramai gimana gitu Pak? Saya waktu tempat rumah lurah. Rumah Pak Lurah Bu. Ya, rumah apa itu? Rumah dia. Izin Ibu, nggak dengar saya Bu. Kosong lah ceritanya kan, rumah yang nggak dipakai umum kan kita minta sehari itu kosong, benar-benar kosong, nggak ada yang lewat, nggak ada bunyi apa-apa, pokoknya cuman kita sendiri aja. Oh, Rumah jadi udah- Bu Safrina pinjam rumah kosong gitu, nggak serem gitu? Nggak takut ya Bu. Rumah desa, Bu, rumah Oh, desa. rumah desa. Oh ya, paham rumah desa. Ya, betul-betul. Ya itulah maksudnya Bu Leli dan teman-teman. Segitulah perjuangan Bu Safrina untuk supaya dia lulus. Udah belajar pengalaman pertama. Mungkin itu dia mengurangi atau meminimalisir rasa takut dia. Padahal dia takut sekali, tapi harus mengurangi rasa takutnya demi lulus ya Bu ya. Ya, Bu. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, Oke teman-teman, ada lagi yang lain? ya, terima kasih Bu Safrina, Pak Dion. Doakan kami lulus semua Bu. Ya, Amin. amin. Allahumma amin. Ada Bu Revi, silahkan Bu Revi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya Pak Ardion dan Bu Safrina, selamat malam, Bu. Ini Revi mau tanya, ketika UP kemarin itu pengawas ada nggak ada instruksi untuk misalnya putar HP ke seluruhnya atau nampakkan ke kiri, kanan, depan, belakang gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah berapa lama kita Zoom itu? Kan misalnya kita ujian tuh kan 120 menit. Apakah lebih dari 2 jam atau 3 jam? Karena ini kan berefek ke HP. Pak, kan kalau karena Zoom kan lewat HP gitu. Oke, Bu. Yang pertama, kalau masalah segi pengawas, sebelum kita ujian semua lokasi itu, pengawas itu minta sekeliling kita.
sekeliling kita diminta oleh pengawas disuruh putar HP kita atau dengar suara orang lain pun dibilang sama itu siapa itu atau anak siapa tolong disingkirkan dulu atau teman-teman harus disingkirkan kembali. Pokoknya situasi kita tuh kalau kita mau curang itu nggak ada kesempatan oleh pengawas, Bu. Yang kedua kalau masalah ujian, Ibu hampir 2 jam itu kalau Ibu cas handphone Ibu dengan daya full pada malam harinya dan digunakan ketika saat Zoom atau dalam keadaan ujian 2 jam itu insya Allah HP kita gitu. Gunakan HP Oppo, lebih bagusnya Oppo tuh Bu, bukan apa namanya memberikan apanya paling tahan tuh kayaknya Oppo lah baterai handphone untuk ketika kita Zoom gitu. Tambahkan Bu Safrina. Ya, apa itu namanya, kalau HP memang disuruh putar-putar sama pengawas. Cuman kita harus tenang, apa itu ke belakang itu yang nggak boleh. Harus fokus ke depan laptop kita matanya. Itulah Pak kan Revi kan maksudnya kayak ngira misalnya kayak kita tuh kan Revi nih rencananya zoomnya tuh di kamar kayak gitu kan, ketika diputar nanti kan maksudnya kita putarkan kanan kiri depan belakang, berarti kan sudah ada instruksi, kita udah tahu nih posisi di mana nanti kita duduk. Kemudian kenapa Revi tanya yang apa tadi tuh yang zoom pakai HP, itulah Pak karena kan HP saya nih gimana ya, mungkin 2 jam mungkin paling tahan kalau udah full dicas gitu, tapi kan agak rada-rada bahaya juga, berarti nanti sambilan cas full itu kan jadi ini juga wanti-wanti kita juga gitu Pak. Saya rasa kalau 2 jam itu cukup. Gimana Bu? Dengar Revi Bu? Kan kalau ada suara kucing, ada masuk kucing, pokoknya minta izin sama pengawas, Bu, permisi, boleh nggak kita bawa keluar kucingnya, gitu. Atau boleh nggak itu tutup pintunya dulu. Nah, pokoknya harus minta izin. Berarti intinya komunikasi dengan pengawas ya Bu ya? Iya, pokoknya kita harus minta izin, apapun harus minta izin. Minum aja kita harus minta izin. Oh iya, oke. Itu yang paling harus digarisbawahi. Intinya minta izin mau apapun, ya. Iya, Bu. Kalau ada keadaan mendesak pun harus minta izin. Itu sama dengan yang disampaikan Pak Zaki kalau nggak salah saya teman-teman. Katanya kita harus minta izin dalam segala hal, ya. Oke, Bu Revi sudah selesai? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke. Sebelum Bu Masna tadi ada Pak Haryadi dulu. Silakan Pak Haryadi mau bertanya. Pak Haryadi. Bentar ya, Bu. Baik, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu, saya ingin bertanya kepada Bu Safrina dan Pak Ardion. Ketika Bapak tidak lulus di tahap yang pertama, itu kira-kira jarak untuk ujian yang kedua berapa minggu gitu Pak? Yang Bukan kedua, berapa Pak, entah minggu entah bulan gitu Pak. Kalau kami ujian UP-nya di bulan 11, nggak salah bulan 11 ya Bu Safrina ya? Iya, sama. Bulan 11 dibuka lagi gelombang kedua di bulan Februari gitu Pak. Iya betul, itu sama, itu bisa juga saya. Ini ya Pak Haryadi mau siap-siap nggak lulus gitu maksudnya ya, nanya-nanya kayak gitu ya? Gini Bu, kita cerita baiknya dulu Bu, nanti cerita manisnya. Oke, ini sebagai gambaran teman-teman. Saya nggak berharap teman-teman nanti dapat diseleksi ini. Ini dia. Anak adik-adik tim teman-teman di sini. Tanggal 14 Februari. 14 Februari itu ingat tanggalnya ya. 14 Februari 2025 sama 15 Februari mereka ujian. Maaf salah. Mana dia UP? Iya ada betul nih. 14 Februari 2025 sama 15 Februari. Ini dia. Ini tanggal nanti untuk batch selanjutnya jika tidak lulus. Dan ingat kalau nggak lulus maka anggarannya tidak di tahun ini. Kalau yang lulus, ini perhatikan, kalau Bapak Ibu lulus tahun ini, maka 1 Februari sudah pencairan bulan Januari. Ya, nah, benar, bulan
tapi kalau kena Februari, ini udah masuk anggarannya di 2026, tahun depan baru bisa merasakan lagi. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan juga Bapak Ibu semua ya. Oke, lanjut Pak Haryadi mau bertanya. Maaf tadi saya potong. Makasih Bu ya. Yang kedua kali kepada Bapak dan Ibu, bagaimana untuk meningkat supaya kita nggak terlalu cemas gitu untuk menghadapi UP ini, Bapak dan Ibu. Soalnya saya termasuk orang yang paling cemas sekali ketika menghadapi ujian yang tinggal beberapa hari ini. Karena semalam menghadapi ujian tryout aja saya udah rasanya kayak mana lah ini. Apalagi nanti di ujian up gitu. Mohon penjelasannya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Saya cuma memberikan saran. Yang pertama, kadangkala merasa cemas kita membuat kita ragu, Pak. Sesuai yang dikatakan oleh Bu Rahmi, konsekuensi kita pertama harus adalah optimis untuk percaya diri. Percaya diri bahwa sesungguhnya Bapak mampu dan bisa. Yang kedua, jangan pernah rasa takut. Tetapi dalam keadaan seperti itu Bapak harus yang harus Bapak siapkan itu terutama ya kondisi jaringan Bapak itu, karena gagalnya kita bukan banyak gagalnya di materi, tidak. Saya rasa tidak seperti itu. Gagalnya kita banyak di sistem. Yang pertama, sesuai yang saya katakan dari awal, jaringan harus hebat, harus kuat. Yang kedua, kondisi badan Bapak harus peak. Yang saya sarankan, kalau Bapak nggak suka coklat di hari itu, perbanyaklah mengkonsumsi coklat. Soalnya coklat itu membuat kita relax buat dia gitu. Cemilan seperti coklat, yang itulah kalau saran dari saya. Kalau saya tip yang kedua, saya banyak makan coklat Pak gitu, sehingga rasa takut hilang sama dia karena relaxnya gitu. Nah, seperti itu kalau saya pribadi. Tetapi kalau yang intinya Bapak harus siapkan jaringan internet Bapak, laptop Bapak, dan lampu jangan sampai mati. Yang kedua, kalau masalah mempersiapkan materi itu udah pasti deh. Yang kedua, ya silakan banyaklah makan konsumsi coklat di hari itu ketika Bapak mau ujian gitu. Terima kasih dari saya seperti itu Pak gitu. Jangan pula nanti yang penyakit gula tambah penyakit gula gara-gara Pak Ardion ya. Awas. Pak Haryadi ada gula itu. Oh iya. Oke Pak Haryadi udah. Ada yang ingin tanyakan? Oke Bu, makasih banyak Bapak dan Ibu. Oke, sama-sama, baik. Terima kasih. Sekarang Bu Masna, silakan. Jangan tanya bajunya apa, seragamnya ya. Baik Bu Rahmi. Baik. Saya mau tanya ini nih Bapak Ibu. Waktu dengan kacamata Ibu sama Bapak ini kira-kira itu berapa persen ya Bu masuk soal UP kemarin Bu? Di soal tryout. Yang tryout kemarin. Kira-kira berapa persen masuk di UP? Itu aja Pak, Bu. Kira-kira 30 ya Pak Ardion ya? Lebih kurang dari 10 sampai 30% lah Bu gitu masuknya. Lebih kurang 30 sampai 30% lah. Pokoknya ada yang di tryout ada. Pokoknya nyari tryout itu setidaknya dalam soal ketika kita UP ada soalnya sekitarnya masuk cuma kadang ada 3. Pokoknya nggak sampai lah, pokoknya 50% nggak sampai, 40% nggak sampai gitu. Ya kadang-kadang mungkin di situ diambilkannya gitu. Di kisi-kisinya juga ada, sama juga. Sama. Soalnya soal-soal UP itu kayaknya diacak mulai dari materi kita awal, nggak disusun rapi. Seperti itu dia. Satu lagi Bu, Pak. Bapak Ya. sama Ibu ada belajar mandiri di YouTube nggak Bu? Itu. Ada Bu, ada. Belajar mandiri ada, belajar bareng-bareng sama satu kelas juga ada. Pokoknya Saya di waktu itu, Bu, saya bilang saya itu konsekuensi saya lulus 100%. Karena saya kemarin tuh saya bukan di YouTube belajarnya lagi, malahan saya dapat bimbingan dari Gramedia. Gramedia Riau dari Pekanbaru itu ada dosennya dan adanya saya bimbing setiap malam hampir sama dia. Saya sama Bu Rahmi saya jarang ikut tryout karena saya merasa orang-orang yang terlebih dahulu bergabung dengan di tempat kami ini di Riau ini ada Gramedia. Orang itu yang ngasih ininya sama saya, tip-tipnya seperti itu.
Tetapi soal-soal dari mulai tryout, kisi-kisi soal, degree media, nggak sempurna, nggak semuanya masuk gitu. Dalam arti kata nggak ada sebagus dari materi awal yang disampaikan oleh dosen awal dari materi kita belajar di PPG sampai akhir. Rupanya itu yang dimasukkan semuanya gitu oleh para yang membuat soalnya seperti itu gitu. Terima kasih Bu, Pak. Itu aja. Baik, cukup. Bu Masna? Bu Rami, Oke. cukup. Oke, baik. Sekarang Ibu Jasnila. Silahkan Bu Jasnila. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Jasnila. Ini kalau saya Bu, kalau misalnya pertanyaan yang apa tadi memang sudah diwakili oleh kawan-kawan Bu. Cuma yang saya cemaskan Bu ya, kebiasaan Bu ya, tempat kami Jumat Sabtu itu sering mati lampu tuh. Bagaimana ya Bu ya? Kalau menurut saya seperti ini Bu. Sebelum Bu Rahmi menjawab, Ya. dari salah satu tempat atau keluarga ibu yang di kota, dalam arti kata yang tidak gitu. Atau di tempat teman ibu yang kemungkinan daerah kabupaten atau di kota kan jarang mati lampu. Pergilah hari satu malam untuk demi kelancaran UP ibu gitu. Saya rasa seperti kalau memang udah langganan dari Jumat Sabtu untuk mati lampu, silakan hijrah sebentar. Dalam arti kata hijrah sebentar demi masa depan keluarga dan masa depan anak-anak ibu dan ibu sendiri gitu. Carilah tempat paling ke keluarga, ke kota atau kemana, orang tuh pasti bisa menampung satu hari satu malam tuh Bu, nggak bakalan keberatan mereka gitu. Iya. Yang kedua Pak, ini saya mau tanya lagi Pak. Yang kedua saya gini Pak ya, maaf ya, saya ini kurang menguasai misalnya IT Pak ya. Apa boleh nanti kita minta tolong sama misalnya anak kah atau suami? Boleh Bu, cuman harus minta izin dulu sama pengawasnya. Iya. Itu aja Bu ya. Banyak-banyak makasih Bu ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Jas. Yang penting jangan panik ya Bu Jas ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, Ira Maulida silahkan. Assalamualaikum Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Safrina dan Pak Ardion. Seperti yang disampaikan tadi kan biasanya tuh kendalanya di teknis. Nah saya tuh di beberapa kali tryout itu sering terlempar 2-3 kali gitu Pak. Itu kira-kira Bapak sama Ibu punya pengalaman yang sama nggak? Pernah nggak terlempar saat ketika UP di Zoom-nya gitu keluar dari itunya? Bagaimana Pak? Kalau itu nggak pernah. Pak Ardian pernah nggak kayak gitu? Pak Ardion kayaknya terlempar ini. Bu Safrina gimana, ada pengalaman ini? Pertanyaannya tepat sekali ya, masalah terlempar dan Pak Ardion terlempar. Mohon maaf. Terlempar itu Bu. Iya benar-benar Pak Ardion lagi terlempar ini karena memang sebenarnya teman-teman Pak Ardion posisinya lagi di jalan mau pulang ke kampungnya, jadi 3 jam perjalanan tadi waktu saya WA jam 6. Dia katanya sampainya jam 9, tapi nggak apa-apa Bu, jam segitu saya di singgah rumah kakak. Cuma sebentar ya, saya hubungi dulu. Mungkin Bu Safrina bisa kasih tips dulu pertanyaan Bu Ira. Kalau saya nggak pernah terlempar Bu, jadi nggak tahu harus ngasih tipsnya kayak gimana. Kalau misalnya sedang proses sedang ujian gitu bukan itu ada kendala lain nggak yang Ibu hadapin misalnya pas ketika lagi ujian itu selain yang mati lampu misalnya apa gitu? Kalau saya waktu di UP cuman ada yang kawan saya yang bukain pintu kan, saya di ruang kepala sekolah ada yang bukain pintu itu. Kalau yang lain nggak ada. Pokoknya kita harus benar-benar fokus. Itu pas kejadian itu langsung dimatikan kameranya atau kayak mana tuh Bu kejadian? Ditegur, pertama ditegur sama panitianya kan, sama pengawas ditegur. Itu apa Bu? Oh enggak, begitu kan? Terus
Ada lagi yang suara yang lain itu apa, Bu? 2 kali dimatiin terus kita dilempar terus nggak ada lagi. Itu dilempar atau memang soal UP-nya langsung Dimatiin semua kita dari Zoom, dari soal kita semua dimatiin. Ya udah, soal kita baru ngejawab baru sekitar 60. Pokoknya benar-benar harus apa itu aman. Benar-benar aman. Bu, izin kalau Oke, sebentar. Saya udah hubungi Pak Ardion, tapi Pak Ardion yang nggak ini. Baik. Bu Ira udah selesai? sedikit lagi Bu mau tanya. Oke, baik. Bu Safrina waktu ujian itu pakai 2 HP kah atau bagaimana Bu? Saya cuma pakai 1 HP, Bu. Kalau 2 HP nanti kena tegur lagi. 1 HP aja kita ribet, apalagi pakai 2. Ditanyain HP itu buat apa nanti kan? Ada kertas lebih aja itu apa? Dinding aja kok ada tulisan itu apa? Ditanya sama pengawas. Pokoknya kita harus nggak ada tulisan sama sekali di dinding kita. Itu nggak harus benar-benar bersih. Harus steril berarti Bu ya? Iya. Memang harus benar-benar. Jadi saya berada di posisi sekolah kamu, Pak. Baik Bu Safrina, terima kasih banyak. Bu Ira, oke. Kita lanjut Pak Iskandar. Silahkan Pak Iskandar. Assalamualaikum. Oke, Pak Iskandar, silakan. Halo Pak Iskandar. Hilang ya sinyal Pak Iskandar. Teman-teman, sambil menunggu Pak Iskandar, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sambil, ini Pak Ardian sudah lost kontak kita. HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Masih checklist juga ya, sinyal beliau juga tidak memadai. Baik. Bu Safrina. Oke, siapa yang mau bertanya? Oh, Bu Nur Laila. Oke, sebentar. Assalamualaikum Bu Safrina. Waalaikumsalam. Maaf Bu ya, ini waktu jadwal ujian Ibu kemarin itu jadwalnya pagi atau sore Bu? Pagi Bu, jam berapa? Itu ujiannya kan jam 8. Kita masuknya harus awal daripada waktu UP-nya. Berarti kalau ujiannya jam 8, kita harus masuknya jam 7. Jam 7 Bu ya. Ya Bu, itu aja Bu. Makasih banyak Bu. Baik, udah Bu Nur Lela. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu, saya berikan kira-kira 10 menit lagi, boleh share? Bu, Ada saya lagi? Bu. Boleh Bu Halimah. Oke, silahkan Bu Halimah. Tadi saya dengar Ibu Safrina pinjam rumah apa ya, kepala desa. Itu Iya, posisi duduknya gimana Bu? Apa? Posisi duduknya gimana? Duduk di lantai apa pinjam kursi lain gitu? Di balai desa kan ada meja, ada kursi. Oh, di balai. Saya salah dengar tadi. Saya pikir kepala desa. Memang berarti posisinya harus duduk di kursi ya, Bu? Iya, di kursi, di meja, boleh juga di lantai, tapi agak ribet ya kalau di lantai. Karena poinnya juga dikurangi nanti kita kok. Emang harus disiapkan meja, kan waktu UP memang sama apa itu sama panitianya harus disiapkan meja, tripodnya, seperti itu. Pokoknya harus lengkap lah. Kira-kira kalau kita Zoom pakai Chromebook bisa nggak, Bu? Pakai apa? Pakai Chromebook. Kita ujiannya pakai laptop. HP-nya untuk apa aja, untuk WiFi aja, bisa nggak? Kayaknya nggak boleh. Kalau kami kemarin harus Zoom-nya pakai HP, laptopnya juga kameranya juga harus buka, dua-duanya buka. Oh, berarti waktu UP kamera laptop dibuka juga? Iya, kamera HP dibuka, laptop juga dua-duanya.
HP saya nggak tahan baterai. Saya pikir mau pakai Chromebook nanti untuk Zoom-nya. Chromebook tuh apa sih? Saya jujur aja nggak tahu karena teman-teman sering bicarakan Chromebook. Apa sih Chromebook? Chromebook itu ya Bu, untuk anak-anak sekolah ANBK. Cuman karena kita butuh dikasih pinjam sama pihak sekolah. Di Chromebook ini kita enaknya Zoom, internet gitulah Bu. Kalau nonton YouTube. Ya kayak notebook, Bu. Dia bawa notebook. 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 Saya bayangannya aplikasi, notebook ya atau iPad. Dan notebook, tapi dia sejenis ini. Bawa HP sama laptop. Kamera HP sama kamera laptop yang kita pakai. Oh iya. Kalau notebook dia ada apa Bu, dokumen. Kalau Chromebook nggak ada dokumen kecuali kita install dulu. Kemudian kalau kita mau ngetik-ngetik harus ada dokumen dokumen email Bapak Ibu, kalau itu mungkin saya bisa kasih saran hal terkait menggunakan Chromebook atau apa, itu nanti bisa ditanyakan kepada panitia atau pengawas. Pokoknya asal apapun diskusi, tanya sama panitia, sama pengawas. Jangan sampai kebobolan. Ingat, hari Sabtu udah ujian. Berapa hari lagi? 6 hari lagi. Detik-detiknya 6 hari lagi. Ya. Ada lagi yang bertanyakan? Tunggu Bu, satu lagi, Bu Saprina. Ya. Pengawas kemarin tuh ditukar Bu atau memang pengawas yang tryout kemarin itu Bu? Ya enggak lah, itu saya yang jawab. Kan udah saya bilang, tryout itu kerja sama IAIN Luxmawe sama UIN Malang. Sedangkan pengawas mereka berbeda. Mereka pengawasnya dari Surabaya dan Makassar. Nanti Bapak Ibu akan nampak. Nanti saya kasih nampak panitianya. Apa? Mau cari lagi baju. Oke ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Pakaian UP harus hitam putih, Bu. Nah, itu saya nggak tahu pakaian UP. Nah, itu. Pakaian UP-nya hitam putih dibilang. Ya, hitam putih. Ya. Bu, apalagi Bu? Oke, silahkan Bu Atika. Kalau misalnya udah menjawab 100 soal gitu kan Bu, rupanya ada masalah sampai kita dikeluarkan mungkin dari ujian itu Bu. Apakah 100 soal itu nanti diperiksa gitu Bu, nggak dibatalkan? Soal yang sudah kita jawab. Nggak dibatalkan, cuman kita ada masalah kalau kita nggak minta izin ya, dikirain kita lalai atau apalah gitu. Pokoknya Ya berarti kita minta izin, harus minta maaf, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Berarti soal yang sudah kita kerjakan tetap diperiksa gitu Bu ya? Tetap diperiksa. tetap Ada sah gitu. kesalahan kita minta maaf gitu. Iya. Oke. Baik, sudah. Bu. Udah semua teman-teman. Ada lagi? Bapak-bapak ada yang mau tanyakan? Satu lagi Bu, maaf Bu. Oke, silahkan. Siapa? Bu. Saya Bu. Oke, silahkan. Bu Saprina, maaf ya. Untuk kisi-kisi soalnya, waktu keluar di soal UP-nya, maksudnya hampir samakah atau kayak mana tuh Bu? Maksudnya kami untuk belajar sekarang. Sama Bu, hampir sama. 30% pokoknya ada di tryout. Oh, soal di tryout. Sama, ada. Ya Bu, makasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Bapak-bapak ini nggak ada yang nanya bapak-bapak. Baru ini 2. Nggak ada ya? Baik. Baik teman-teman semua. Pak Ardin tadi kira-kira masih ya? Pak Ardin hilang sinyal deh kayaknya nih. Atau baterai. Nah, Bu Safrina, satu kata aja untuk apa yang kasih dong semangat, kasih dong motivasi untuk adik-adiknya ini. Ya, supaya siap menghadapi UP ini hari Sabtu ya, insya Allah ya. Coba kasih dulu apa pesannya, apa sarannya coba. Ya. Silakan. Ya, seperti yang kita katakan tadi, Bu, optimis, semangat belajar, insya Allah pasti lulus. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yakin lulus.
Amin. Pokoknya harus yakin. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Amin, makasih Bu. Baik. Baik teman-teman semua, alhamdulillah terima kasih ya Kak Fina sudah mau berbagi pengalaman terkait dengan apa namanya kesan dan pesan selama Bu Safrina dan Pak Ardi tadi menjalani UP dan waktu lihat tesnya di depan. Nah, Bapak Ibu, ini ya, ini kan ada Bu Safrina, kita nggak ada itu. Siap nggak? Nanti tulisan di depan itu Anda tidak lulus UKM PPG. Siap nggak? Semua orang siap untuk lulus. Ingat ya. Semua orang siap untuk lulus. Boleh deh buat update status malam ini boleh. Semua orang siap untuk lulus, tapi tidak semua orang siap untuk tidak lulus. Kita perhatikan. Pertanyaan saya, oke? Siap nggak pas buka nanti, buka aplikasi UKM PPG tertulis, mohon maaf, Anda belum lulus. Saya nggak siap, Bu. Nggak siap, Bu. Pak Arno, yang laki-laki bisa nangis, bisa turun selera apapun. Bu Safrina selama 3 bulan dia nggak nafsu apapun, lemas badannya, nggak sanggup menghadapi hidupnya selama 3 hari. Bukan lebay ya, ini namanya perasaan ya. Nah, itu bagaimana nanti Bapak Ibu siap? Jadi masih ada waktu 6 hari lagi Bapak Ibu. 6 hari lagi Bapak Ibu belajar yang ekstra. Yang bagian pekerjaan sulit tinggal Indo. Saya mau ujian UP tolong, saya mau ujian UP tolong, kasih waktu saya ujian UP. Yang perempuan, kalau memang laundry dulu aja seminggu ini. Masaknya rantangan aja deh. Ya, untuk seminggu ini aja. Ada 6 hari lagi Bapak Ibu semua. Ya, doanya harus diperkuatnya, sujudnya harus diperlama. Ya, pokoknya semua. Saya mohon agar teman-teman saya harap selalu saya ucapkan, selalu saya katakan 176 mahasiswa ini apa? Saya mau bisa lulus bersama-sama. Saya mau bisa lulus bersama-sama. Saya mau bisa lulus bersama-sama. Amin. Amin. Amin ya. Dan saya bilang supaya nanti pas pengumuman semuanya selamat Anda lulus. Malam itu tanya Bu Safrina sama Pak Ardian. Malam sebelum pengumuman kita aduh berdebar tuh. Ini namaku lulus Pak. Oh itu udah nggak tahu bilang itu. Mau bukan apa ya? Kalau malam itu pun Bapak Ibu mau berdoanya sekuat-kuat nggak bisa lagi karena besok udah mau dicabut nyawa. Kan 40 hari udah ditutup pintu ampunan ya kan. Jangan takut-takutin. Jadi dari sekarang nih. Ya makanya dari sekarang bukan Jangan maksudnya takutin kami lah. Dari sekarang sampai sebelum pengumuman kelulusan tuh berdoanya harus diperkuat, usahanya diperkuat. Usahanya tidak tinggal 6 hari lagi, tapi berdoanya masih terus berjalan, sedekahnya masih terus berjalan sampai mau hari pengumuman. Nah, ketika udah pleno, Allah alam bisawab, kita nggak bisa merubahnya lagi. Pleno itu di pusat. Nih lulus atau tidak? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Bu, biasanya Bu, biasanya Iya. pengumuman kelulusannya seminggu apa 2 minggu, Bu? 2 minggu atau 3 mingguan itu udah keluar pengumuman, kalau nggak lama. Aduh, berdebar kali. Begitulah. Oh, ya Allah. Berdebar ya. Iya, Oke. berdebar kali, Bu. Oke ya. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan Pak Rektor, malam Jumat kita mengadakan doa bersama untuk persiapan UPI. Itu selalu ada. Juga perpisahan antara perpisahan sama kepala sekolah sama Wakasek. Udah mau habis masa Ibu. Udah mau pisah sama kami. Ya. Udah cukup. Kami udah cukup bimbing Bapak Ibu dari bulan Juli. Udah mau perpisahan kita. Udah nggak lama lagi waktu kita sama-sama. Nge-zoom-nya udah mulai bosan kan? Nanti udah kangen sama kami. Ya kan Bu Safrina? Kangen ya Bu Safrina ya? Direpetin saya juga kangen kan Bu Safrina ya?
Baik. Jadi teman-teman semua, saya kalau kemarin siang ya, kita coba lagi malam ini ya. Coba yuk, sama-sama semua yuk. Tutup matanya semua. Tutup mata semua, pejamkan mata. Kita main lagi yang kemarin ya. Oke. Pejamkan mata. Bayangkan nama Bapak Ibu tertulis, tertambah gelar GR-nya. Ya. Bayangkan di mata Bapak Ibu semua tertambah gelar GR. Ada Ernawati SPD GR, Atika Rahmah GR, SPD GR. Amin ya Allah. Ada Ade Wiki SPD GR, Leni Yusrima SPD GR, Mat Aswin SPD GR. Bayangkan coba. Ketika kita semua teman-teman satu angkatan, semua dapat gelar SPD IGR sama-sama. Bayangkan kita dikukuhkan nanti sama-sama. Bayangkan disebut namanya sama Pak Rektor sama-sama. Bayangkan nanti kita foto sama-sama di gedung IAIN Luxmawi. Insya Allah, Masya Allah. 4 bulan dah kita lewati. Udah kena repet sama saya. Udah bolak-balikin tugas. Udah nge-zoom-nya. Udah mau jadi alumni. Udah mau jadi abang-abang kakak-kakak rating. Udah mau tamat. Sikit lagi berjuang ya. Jangan malas semua. Sikit lagi berjuang Bapak Ibu. Ada 6 hari lagi, tolong berjuang belajar. Kalau udah lulus nanti bahagia sendiri. Kalau nggak lulus nyesal, nangis, patah hati. Ada istri yang selama ini dampingi bapak-bapak, udah menanti lulus, Pak. Ada ibu-ibu yang udah dinanti suaminya, kayak mana lulus? Ada anak yang sudah ditemani orang tua dan saudara, gimana lulus? Kita mau kasih jawaban lulus. Maka Bapak Ibu kasih yang terbaik untuk diri sendiri. Semua berjuang untuk diri sendiri. Saya, jurusan Bu Nurul, wali kelas, hanya berusaha mengantarkan Bapak Ibu di sini. Kemudian selanjutnya itu adalah usaha dari Bapak Ibu semua. Ya. Udah ya? Udah cukup ya? Berjuang kita semua ya. Insya Allah lulus kita semua ya. Amin. Lulus kita semua ya. Baik ya. Amin. Amin. Pak, apa namanya? Pak Ustadz apa yang dari ini ya? Dari Langkat 1 siapa ya? Langkat 1 Ustadz apa? Ustadz Sobri, Bu. Ustadz Sabri ada? Ahmad Sabri? Ustadz Sabri? Ustadz Sabri ada hadir? Halo Ustadz Sabri? Udah keluar ya? Saya maunya tadi Pak Ahmad Sabri kalau masih ada bisa dong kita doa bersama maunya ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada bapak-bapak yang mau mimpin doa dulu coba. Satu ada nggak? Siapa yang bisa? Pak Koimudin, Pak Syafruddin Syah, bisa? Pak Koimudin, Pak Syafruddin Syah bisa? Pak Dewiki? Bisa nggak? Nggak ada ini. Pak Haryadi. Di jalan, Bu. Lagi jalan pulang, Bu. Alasan banget. Pak Jahar. Ini kereta, Bu. Ya, baik. Ya udah nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua ya.
Ya, baik, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Safrina udah mau membimbing adik-adiknya di sini ya. Terima kasih Bu Safrina udah mau hadir meluangkan waktunya untuk kami semua. Doakan teman-temannya 126 mahasiswa kita lulus ya. Amin. Allahumma amin ya. Amin ya Baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Sampai. Teman-teman semua belajar lagi ya. Insyaallah 6 hari lagi penentuan SPD GR-nya ditentukan. Insyaallah semua dapat GR-nya. GR ya, G besar R kecil. Oke? Baik, saya akhiri acara kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.